Well, Indonesia has been an incredible host, fantastic hospitality, warm, people are great, so a big. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. What a great match here in Surabaya, opening of the FIFA Under-17 World Cup. Indonesia, Ecuador, 1-1, full stadium, great public, intense game, everything that the football fan wishes. But the people of Indonesia, I have to say, are really fantastic. Indonesia dituduh anak emas FIFA, ini reaksi positif Infantino balas Indonesia dari serangan negara ASEAN. Ya, akhir-akhir ini Indonesia mendapatkan tekanan dari negara-negara ASEAN yang lain. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan Indonesia begitu aktifnya dalam membangun sepak bola Indonesia. Di mana kita tahu Indonesia tak berhenti melakukan transisi demi perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Di mana Indonesia bersikeras mengadakan Piala Dunia U20 pada waktu lalu dan dibatalkan FIFA karena alasan-alasan tertentu. Lantas hal itu membuat Indonesia harus terkena sanksi FIFA dari kegagalan Piala Dunia tersebut. Di mana kegagalan itu terjadi ketika adanya tragedi di Malang Kanjuruhan, serta adanya pihak lanjutan penolakan timnas Israel yang ikut serta di Piala Dunia U20 di Indonesia yang membuat Indonesia terkena sanksi FIFA. Ketua Umum PSSI waktu itu berupaya segera ke FIFA agar Indonesia tidak terkena sanksi yang berat dari FIFA. Dan nampaknya hal itu berbuah positif, di mana FIFA hanya memberikan sanksi yang ringan berupa sanksi administratif kepada Indonesia. Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA imbas pembatalan Piala Dunia U20. FIFA menjatuhkan sanksi pembekuan administrasi berupa pembekuan dana FIFA Forward untuk pengembangan sepak bola Indonesia. Ya, lantas hal itu membuat negara ASEAN seperti Malaysia tampak senang dengan adanya pembatalan Piala Dunia U20 tersebut. Seperti yang terlihat dari artikel yang berasal dari Malaysia, yaitu Harimau Malaya dari Instagram mereka yang terlihat tampak bergembira dengan adanya pembatalan tersebut. Lantas Indonesia tak tinggal diam, seakan Indonesia sangat aktif dalam sepak bola. Lalu Indonesia mengajukan diri kembali untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan kali ini pada kelompok umur 17 tahun. Dan akhirnya pergelaran Piala Dunia itu berjalan dengan lancar, dengan mencapai target yang diberikan oleh FIFA. Ya, meski ada sedikit kendala yang terlihat dari Stadion JIS yang tergenang air saat hujan turun sebelum pertandingan Brazil kontra Argentina. Ya, meski adanya sedikit masalah dari segi stadion di JIS, hal itu tak membuat Presiden FIFA mengurung niatnya untuk memberikan pujian kepada Indonesia. Hal yang membuat Presiden FIFA sangat bangga terhadap Indonesia, dengan memberikan pujian yang luar biasa dari Presiden FIFA Gianni Infantino. Well, Indonesia has been an incredible host, fantastic hospitality, warm, people are great, so a big thank you to Indonesia. Terima kasih. Tak hanya itu, memang terbukti Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17 dengan sukses. Hal itu terlihat dari pernyataan beberapa peserta Piala Dunia dan para supporter yang melihat pergelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Choosing the Bali because this is the first time we are coming to the Bali, but we heard that we can have a good accommodation, good hospitality with the good people. That we can have a very good training site for preparation to go to Jakarta. Nós somos do Brasil e o Brasil, por natureza, é um país tropical. Pensando em planejamento, nós fomos a Dubai para tentar minimizar um pouco essas condições. Ya, dari semua itu, nampaknya hal ini membuat negara ASEAN semakin iri dengan Indonesia. Nampaknya dalam beberapa waktu dekat ini hubungan Indonesia dengan negara ASEAN kurang harmonis. Hal itu dikarenakan Indonesia mendapatkan sindiran saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bahkan mereka menyebut Indonesia sebagai anak emas FIFA karena begitu disayang oleh FIFA. Padahal sebelumnya Indonesia membuat malu karena tragedi di Kanjuruhan. World is in a state of shock following
the tragic incidents that have taken place in Indonesia at the end of the match between Arema FC and Persebaya Surabaya. Ya, melihat dari semua itu, lantas Indonesia mengajukan diri bersama Singapura demi kelancaran Piala Dunia U20 2025 mendatang. Untuk kali ini, Indonesia sengaja mengajak Singapura bekerja sama dengan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu ini adalah sebuah berita yang mengejutkan bagi Singapura, karena Singapura hanya memiliki stadion yang sedikit. Berbeda dengan Malaysia yang memiliki lebih banyak stadion. Namun, entah mengapa Indonesia mengajak Singapura. Ya, Indonesia dipercayai FIFA dari kesuksesan Piala Dunia U17 lalu, yang FIFA memberikan pujian sekaligus berjanji akan mengadakan event internasional kembali. Fakta ini yang membuat negara ASEAN iri dan menuduh Indonesia kembali dengan mengatasnamakan Indonesia adalah anak FIFA. Karena lagi-lagi Indonesia yang diutamakan oleh FIFA dibandingkan negara ASEAN lainnya. Dan dari semua itu, lantas Presiden FIFA Gianni Infantino tak tinggal diam. Infantino lantas memberikan komentarnya dengan mengatakan bukannya membela Indonesia, di mana Infantino lebih menyebut bahwa pentingnya mengadakan event-event besar yang diadakan di Asia. Karena menurut Infantino, negara ASEAN juga adalah bagian dari FIFA sebagai bagian dari sepak bola dunia. Dan Infantino mengatakan, bagi FIFA kami bertekad untuk menjadikan sepak bola benar-benar mendunia dan Asia Tenggara menjadi bagiannya. Saya berharap sebuah wilayah yang pernah saya kunjungi berkali-kali adalah bagian penting dari peta sepak bola global di masa depan. Masih banyak lagi yang akan datang dan mari kita nantikan, ucap Infantino kepada situs resmi FIFA. Ya, dari semua apa yang dikatakan Presiden FIFA Gianni Infantino adalah benar adanya. Karena kita tahu sepak bola negara ASEAN jarang tersorot oleh dunia. Hal itu terjadi karena mereka masih menganggap ASEAN adalah tim yang lemah dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Namun semenjak Asia berproses dan melejit di Piala Dunia Senior lalu, lantas dari segi prestasi yang dilakukan, ASEAN jauh ke depan akan menjadi negara yang menakutkan di dunia. Hal itu terlihat seperti Korea Selatan yang melejit pernah mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2014 dengan skor 2-0, dan pernah mengalahkan Portugal pada Piala Dunia 2022 dengan skor 2-1. Sedangkan tim dari negara ASEAN lainnya yaitu Jepang dengan berhasil mengalahkan tim besar seperti Spanyol yang dikalahkan dengan skor 2-1 dan berhasil menahan imbang Kroasia dengan skor 1-1 pada Piala Dunia 2022 lalu. Ya, dari semua itu FIFA menganggap bahwa negara ASEAN harus disorot dunia juga dengan niatan yang sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 seperti negara hebat Indonesia. Luar biasa, friend. Luar biasa. Memang Indonesia, saya salut kepada Indonesia karena kalian orang Indonesia dapat orang asing dengan senang hati. Kita bisa dengar dari seluruh orang dari Brasil, mereka memang kaget untuk melihat struktur yang Indonesia punya untuk Piala Dunia U17 di sini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi banyak event dari FIFA untuk Indonesia lagi, karena Indonesia bikin sesuatu sangat istimewa.